Balai Pustaka. Sejarah singkat tentang Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka prosa, roman, novel, cerita pendek, dan drama mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khasanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah yang banyak menyoroti kehidupan pernyairan, yaitu cabul, dan dianggap memiliki misi politisi, yaitu liar. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu 1. Bahasa Melayu, 2. Bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Nur Sultan Iskandar dapat disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka oleh sebab banyak tulisan pada masa tersebut. Apabila dilihat daerah asal kelahiran para pengarang, dapatlah dikatakan bahwa novel-novel di Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Lia. Ciri-ciri Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, berbicara tentang pertentangan adat dan kawin paksa, dominasi orang tua dalam perkawinan. Yang kedua, gaya penceritaan terpengaruhi oleh sastra Melayu yang mendayu-dayu. Yang ketiga, masih menggunakan bahasa klise seperti peribahasa dan pepatah-pepatih. Yang keempat, karya-karya yang diterbitkan Balai Pustaka diharuskan memenuhi nota ringkasan yang berbunyi, didaktis, serta netral agama dan politik. Yang kelima, bahan ceritanya dari Minangkabau. Yang keenam, bercorak aliran romantik sentimental. Nah, setelah itu, materi yang akan dijelaskan oleh Resna. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh para penulis dan hasil karya Angkatan Balai Pustaka. Yaitu yang pertama tokohnya ada Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Kuar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1883 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juli 1959 pada usia yang ke-75 tahun. Hasil karya susastranya yaitu ada Salah Asuhan, yang keduanya ada Pertemuan Jodoh, yang ketiga ada Surapati, dan yang keempat yaitu Robert Anak Surapati. Tokoh yang kedua yaitu Marah Rusli. Marah Rusli lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juli 1968 dengan umur yang 78 tahun. Hasil karya sastranya yaitu Siti Nurbaya, Lasmi, 3, Anak dan Kusmenakan. Yang keempat yaitu ada Menang Jodoh, dan kelimanya ada Tesna Jahir. Tokoh yang ketiga yaitu Merari Siregar. Merari Siregar lahir di Sumatera Utara pada tanggal 13 Juli 1896 dan wafat di Kalianget, Madura, Jawa Timur pada tanggal 23 April 1941. Hasil karya sastranya yaitu ada Azab dan Sengsara, ada Binasa Karena Gadis Priangan, dan terakhir ada Cinta dan Hawa Nafsu. Tokoh yang keempat
yaitu ada Mr. Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum. Dia lahir di Suwahlunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962 pada usia ke-59 tahun. Hasil karya sastranya yaitu ada Tanah Air, ada Indonesia Tumpah Darahku, ada Ken Arok dan Ken Dedes, juga ada Gajah Mada, dan yang terakhir hasil karyanya itu ada Revolusi Amerika. Tokoh yang kelima yaitu Nur Sultan Iskandar. Beliau lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1893 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 28 November 1975 pada umur yang ke-82 tahun. Hasil karya sastranya yaitu ada Apa Dayaku karena Aku Perempuan. Yang kedua ada Cinta yang Membawa Maut. 3. Salah Pilih dan Abu Nawas. Tokoh yang keenam itu Tuti Sutan Sati. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1898 dan meninggal pada tahun 1942. Hasil karyanya yaitu ada Tak Disangka, Sengsara Membawa Nikmat, dan Syair Rosinan. Tokoh yang ketujuh ada Abbas Sutan Pamuncak dengan hasil yang hanya satu-satunya yaitu Pertemuan di tahun 1927. Tokoh yang kedelapan ada Jamaluddin Adinegoro dengan hasil karya sastranya yaitu buku Revolusi dan Kebudayaan dan buku Ilmu Karang Mengarang, dengan novel yaitu yang dihasilkan Darah Muda, Asmara Jaya, dan Melewat ke Barat. Dan hasil cerpennya yaitu ada Bayati Eskopior, terus ada Ed Suko, Lukisan Rumah Kami, dan Nyanyian Bulan April. Tokoh sastra yang terakhir yaitu ada Aman Datuk Madjoindo, lahir di Supayang, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1896 dan meninggal di Sinkam, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 5 September 1969 pada usia yang ke-73 tahun. Hasil karya sastranya yaitu ada buku dan syair dan hikayat. Hasil bukunya itu Sidul Anak Betawi pada tahun 1956 dan Menebus Dosa pada tahun 1932, Rusmala Dewi pada tahun 1932, Sebabnya Raffiah Tersesat pada tahun 1934, Si Cebol Rindukan Bulan pada tahun 1934 pula, dan Perbuatan Dukun pada tahun 1935. Yang terakhir yaitu ada Sampaikan Salamku Kepadanya pada tahun 1935, dan karya syair dan hikayatnya yaitu ada syair Si Bunto Urai pada tahun 1931, terus ada syair Gul Bakawali pada tahun 1936, ada cerita Main Demanden Putri Bungsu pada tahun 1932 dan itu adalah hikayat. Cinder Mata itu pada tahun 1951 dan hikayat Si Miskin 1958, hikayat 5 Tumenggung itu pada tahun 1958. Dari kesimpulan yang
telah dipaparkan, berdasarkan pengamatan dari kelompok kami, dapat dikatakan bahwa pada masa-masa awal pertumbuhannya, sastra Indonesia modern berkembang melalui dua jalur penertiban, yaitu jalur Balai Pustaka yang dikelola oleh pemerintah dan jalur di luar Balai Pustaka yang ditangani oleh pihak swasta, baik oleh orang-orang Cina ataupun Tiongkok maupun pribumi. Dalam karya-karya terbitan Balai Pustaka sering dapat ditemukan beberapa aspek pragmatik yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu moral, sosial, agama, emansipasi wanita, dan lain-lain, yang sifatnya mendidik atau memberi penerangan yang baik. Sedangkan dalam karya-karya di luar penertiban Balai Pustaka, selain dapat ditemukan berbagai aspek seperti yang ada dalam karya sastra terbitan Balai Pustaka, juga ditemukan aspek politik, rasa kebangsaan, dan aspek lain yang memiliki sifat bertentangan atau menyangkut ras atau agama. Nah, sekian dari kesimpulan kelompok kami. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat.